Dan kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau sama-sama kembali untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan namanya, 1 minggu sudah Tuhan berkati kita, Tuhan jagai kita. Mari kita mau bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mau sama-sama, kita mau saat teduh, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, mau meninggikan namanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sepanjang 1 minggu Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan memberkati kami. Terima kasih, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Karena itu bawa kami untuk masuk dalam gunung-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Bawa kami ke gunung-Mu yang kudus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami ke gunung kudus-Mu Tuhan. Yes, Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, melingkupi hidupku, dan jiwaku akan dipuaskan. Amin. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu
dimuliakan, Engkau yang ditinggikan. Bawa kami, bawa umat-Mu naik ke gunung-Mu yang kudus Tuhan. Biar kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati Engkau hari ini Tuhan. Hati yang haus dan lapar ku bawa menjadi persembahan bagimu. Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Karena itu ku tinggikan Engkau, biar setiap tubuhku memuji-Mu, memuliakan-Mu. Hanya Engkau Tuhan, Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau Yesus yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau satu-satunya Allah kami yang memampukan kami melewati segalanya ya Tuhan, yang memampukan kami Tuhan. Engkau beserta kami Tuhan. Haleluya. Mari kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Biar Kau pandang kami, sebab itu ku ya Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Allah kita yang baik. Haleluya. Engkau mengasihi jiwa kami ya Tuhan. Kami terus mau bersorak-sorak meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah gunung batu kami, keselamatan kami. Hanya dekat Allah saja kami tenang ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bersorak-sorai. Haleluya. Saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara, untuk kita mau sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan, biar bumi berlalu, matahari tidak bersinar, tetapi janji Tuhan itu iya dan amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya
Yesusku, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Hanya Yesus saja pujaan hati kita, amin. Hanya Yesus saja dambaan hidup kita. Dia kekasih jiwa kita, dia raja kita. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus kau rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus kau Allahku, ya Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus kau rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Mari sekali lagi katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus kau Allahku, ya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus kau rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Shalalalalala, katakan saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Shalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kita saat ini juga mau menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tuhan mau mengajar kita, Tuhan mau mendidik kita, Tuhan mau pimpin kita dengan firman-Nya. Biarlah ini semua menjadi korban pujian bagi Engkau Tuhan. Engkau berkenan ya Tuhan atas setiap pujian sembah kami. Ini waktunya Tuhan. Haleluya, kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku
ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh firman-Mu. Ya Bapakku ajar, Bapakku ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Kami mau katakan Engkau sanggup mengadakan Tuhan segala yang kami perlukan. Segala yang ku perlukan, sepenuh kehendak-Mu terjadilah. Katakan Engkau sanggup mengadakan segala yang kami perlukan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, seturut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup. Kami percaya Tuhan, segala yang ku perlukan, seturut kehendak-Mu terjadilah. Kami percaya Engkau memberkati kami hari ini lebih lagi ya Tuhan. Yang baru, senantiasa selalu baru setiap hari. Kami percaya Engkau akan memberkati kami, mengajar kami, menghibur kami, mendidik kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami umat-Mu yang mendengar, yang menyaksikan. Kami percaya kami diberkati, kami diubahkan ya Tuhan. Oleh karena kekuatan firman-Mu yang berkuasa dan hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, berfirmanlah ya Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja kami, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, mampukan kami semua untuk menangkap isi hati-Mu yang akan kami dengar pada saat ini. Biarlah kebenaran ini mengubah pikiran kami, kebenaran ini mengubah hidup kami, dan kebenaran ini akan mengubah masa depan kami. Terjadi di dalam nama Yesus Kristus melalui kuasa daripada Roh yang Kudus. Kami mau sambut semua berkat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Shalom saudara, baik yang di Hong Kong maupun di belahan dunia dimanapun Anda berada.
Tanpa disadari kita sampai kepada topik yang berikutnya, yaitu dosa yang berujung maut bagian yang ketiga, yang saya janjikan pada minggu yang lalu. Tentunya hal ini akan mengundang pertanyaan. Kalau begitu, ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ada juga dosa yang mendatangkan maut. Mari kita simak. Saya tahu hari ini berupa pelajaran yang agak cukup dalam, perlu diperhatikan dan disimak dengan baik-baik. Satu hari pada waktu kita membacakan ayat ini, Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-31, firman Tuhan itu berkata begini: segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, huruf besar berarti Tuhan Yesus, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Wow, pernah terpikir tentang perkara ini? Mari, saya rindu untuk kita simak dengan baik-baik, supaya tidak ada satupun yang tercacar dan berkat itu diterima dengan sempurna. Hari-hari ini kita hidup di dalam satu dunia yang baru, di mana kita lebih banyak mengandalkan internet dengan seluruh sarana yang bisa dipakai melalui sosial media, yang mana tersedia bagi semua orang yang ada di muka bumi ini. Melalui topik ini, menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Tentunya hal ini tidak akan sekaligus atau mendadak seseorang itu akan bisa melakukan demikian. Saya coba uraikan, saya coba bagikan. Hal ini dimulai dengan kehidupan manusia. Manusia itu melihat begitu mudahnya dengan fasilitas internet dan sosial media yang ada, maka banyak yang bikin rekaman sendiri, diupload di YouTube, diviralkan, dan dalam waktu singkat menjadi terkenal hanya oleh karena statement pernyataan-pernyataan yang mungkin sedang ngetop pada hari-hari itu. Tetapi firman Tuhan katakan begini, Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mari kita lihat perkara itu. Begitu banyaknya akun YouTube yang mana berisi akan pernyataan demi pernyataan. Satu orang bikin statement, yang lainnya langsung menyambutnya, mengomentarinya, dan tanpa disadari mulai terlibat satu dialog yang kadang-kadang tidak membawa kepada satu perkara yang sehat. Tetapi hal itu terjadi oleh karena apa? Oleh karena Roma 2 ayat yang pertama. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, kita menghakimi orang lain, kita mengomentari orang lain,
Tapi pada waktunya malah tanpa disadari kita ternyata juga melakukan hal yang sama. Firman Tuhan katakan pada Roma 2 ayat yang ketiga, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Kita semua tahu bahwa kita semua punya hakim. Hakim di atas segala hakim, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah itu. Jelas kalau kita mulai menghakimi akan orang lain, kita akan dihakimi oleh Allah kita. Kita mau luput, tetapi ada hal yang perlu untuk kita ketahui. Apakah itu selalu mendatangkan maut? Itu masih kembali kepada Allah, hakim yang adil, yang akan menghakimi setiap kita akan segala perbuatan yang kita lakukan. Hari ini saya ingin bagikan satu hal yang perlu untuk kita renungkan. Ada satu kata, yaitu menilai. Ini bukan menghakimi saudara, tapi menilai. Kata menilai ini biasanya disertai dengan pengenalan, dengan informasi yang cukup. Dan tentunya waktu menilai punya tujuan yang baik. Endingnya pasti akan memberikan jalan keluar. Jadi ada 3 hal ini yang harus ada pada waktu seseorang itu melakukan penilaian, yaitu bahwa dia memiliki informasi pengenalan yang cukup, punya tujuan yang baik, dan memberikan solusi. Sehingga pada waktu pegangan ini menjadi faktor di dalam seseorang itu menilai, kita akan bisa menemukan itu ada hubungan antara orang yang menilai dengan yang dinilai. Misal orang tua kepada anak. Saya percaya setiap orang tua, pada waktu orang tua tadi memiliki anak, dia akan bisa menilai anak satu dengan yang lain. Guru kepada murid, coba menjelang akhir tahun pelajaran, saya percaya wali kelas pasti bisa nangkep siapa yang kira-kira nanti naik atau enggak naik kelas. Kenapa? Karena guru ini punya pegangan untuk menilai, untuk mengikuti perkembangan muridnya. Saya percaya setiap gembala pun pada waktu dia memiliki kedekatan dengan jemaatnya, dia pasti akan bisa menilai akan jemaatnya. Pejabat kepada masyarakatnya, di mana dia menjadi dekat dengan mereka, atau atasan kepada bawahan. Semua ini menggambarkan bahwa ini bukan menghakimi, tetapi menilai. Karena ada fondasi, ada dasarnya, yaitu pengenalan, ada informasi yang cukup. Dan sekali lagi perlu diketahui, adalah memiliki tujuan yang baik. Ada solusi yang akan diberikan. Berbeda jikalau seseorang itu menghakimi. Pada waktu menghakimi, di situ kita temukan ada orang-orang yang sebetulnya tidak memiliki informasi, tidak memiliki pengenalan, bahkan sok tahu. Ya, kata sok tahu, merasa diri bahwa dia menguasai segalanya, bahkan tanpa klarifikasi, tanpa mendapatkan penjelasan yang lengkap, maka dia mulai mengkritik tanpa jalan keluar. Hal demikian, saya berani berkata inilah yang namanya menghakimi, karena nggak punya fondasi. Lebih berbahaya kalau ada sakit hati di dalamnya. Wah, kalau sudah hatinya sakit, maka dalam setiap perkataan itu pasti akan terkandung apa yang ada dalam hatinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kembali, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ini hal yang perlu untuk kita renungkan. Ayo
di dalam kehidupan kita yang bebas dalam berdemokrasi yang baik, kadang-kadang tanpa disadari kita kebablasan, saudara. Sok tahu dan suka mengomentari, bahkan memberikan kritik-kritik tanpa jalan keluar. Kita perlu untuk menguasai lidah ini, sehingga dari lidah kita tidak keluar kutuk, tapi yang keluar adalah berkat. Pada waktu kita mulai bergerak tentang kata menghujat tadi, saudara, kata menghujat ya, sesungguhnya itu merupakan hal yang bisa terjadi dalam kehidupan termasuk orang percaya. Jangan bingung, saudara. Menghujat Roh Kudus, tapi dia percaya Yesus. Bisa. Di dalam menghujat Roh Kudus, dia percaya kepada Allah Bapa. Bisa. Ini merupakan hal yang perlu untuk kita pahami, bahwa sesungguhnya pada waktu kita mulai memutarbalikkan satu fakta, istilah sekarang yang dikenal dengan keren adalah hoax, saudara, itu berbahaya. Karena pada waktu saya mempelajari kata hujat, menghujat itu bahasa Inggrisnya slander, yaitu mengumpat, itu memfitnah. Markus 3 ayat 28. Markus 3 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Ayat yang ke-29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, perhatikan di sini, apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ternak sejenak, tidak mendapat ampun selama-lamanya. Kenapa hal demikian itu terjadi? Menghujat akan Roh Kudus, ayat yang ke-30 itu menjelaskan. Ia berkata demikian karena mereka, yaitu orang-orang di sekitar Yesus, berkata ya, bahwa Yesus, ia, huruf besar, kerasukan roh jahat. Saya coba untuk menguraikannya dengan sederhana. Pada waktu itu banyak imam-imam, ahli Farisi, ahli Taurat, dan pada waktu mereka melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, di mana Yesus melakukan banyak perkara untuk membuat orang-orang itu bertobat, orang-orang itu kembali untuk masuk dalam kerajaan Allah, di mana mereka mulai mengenal akan Allah yang hidup. Tetapi pada waktu Yesus melakukan semua itu, orang-orang itu berkata bahwa ia, yaitu Yesus, kerasukan roh jahat. Saya bikin kalimat pendek. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, dibilang itu pekerjaan setan. Kalau hal ini terjadi dalam kehidupan orang-orang yang ada pada saat ini, orang-orang itu mengerti bahwa ada kekuasaan bekerja dalam kehidupan orang percaya, bergerak di dalam menjangkau jiwa, bergerak di dalam memperlebar kerajaan Allah, bergerak dalam menyatakan kasih dan kuasa Allah. Dan kemudian di dalam pelaksanaan tugas ini, kemudian ada orang yang lain berkata bahwa orang ini kerasukan setan. Padahal dia melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, yang Roh Kudus ingin untuk dikerjakan. Maka tanpa disadari orang-orang ini, yang sebetulnya ngerti itu adalah pekerjaan Allah, sebetulnya mengerti itu adalah dampak daripada pekerjaan Roh Kudus, tapi tetap mengatakan itu roh jahat. Maka orang-orang seperti inilah yang saya bisa katakan
dia sedang menghujat Roh Kudus dan dia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Apakah orang begitu cepatnya untuk bisa demikian? Enggak, saudara. Ini makan waktu. Ini ada proses untuk sampai seseorang itu melangkah dan bergerak sampai kepada menghujat akan Roh Kudus. Perhatikan. Saya mencoba untuk menggali kembali apa yang sesungguhnya menjadi dasar orang sampai dia melakukan langkah menghujat Roh Kudus. Saya menemukan ada beberapa poin, ada 5 di sini. Yang pertama, yaitu penolakan terus-menerus dan dengan sengaja terhadap kesaksian Roh Kudus mengenai Yesus Kristus untuk menginsafkan manusia akan dosa. Kita melihat bagaimana Roh Allah itu tinggal diam di dalam diri orang percaya. Roh Allah itulah yang mempunyai kuasa. Roh Allah itulah yang bekerja melalui kehidupan orang-orang percaya. Dia yang membuat tanda heran dan mukjizat. Dan pada waktu itu dikerjakan oleh orang-orang untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat manusia, melalui pekerjaan daripada Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Maka keadaan seperti ini saya yakin nggak semua orang percaya bisa. Kenapa? Walaupun sama-sama orang percaya, sampai sejauh mana imannya untuk bekerja bersama dengan Roh Kudus. Yang menyembuhkan itu bukan manusia, bukan hamba Tuhan, tetapi yang menyembuhkan adalah Roh Allah itu sendiri, yang membuat orang bertobat, berbalik kepada Yesus, berbalik kepada kebenaran. Itu bukan kepandaian manusia untuk berbicara, untuk berkomunikasi, bukan. Tapi oleh karena Roh Kudus mendahului bekerja, yang membuat orang itu mau mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi siapa yang dipakai? Orang percaya. Nah, saudara kan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu peristiwa ini terjadi, saya cuma kembali membayangkan apa yang kira-kira dialami oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Saya percaya di dalam pengenalan mereka akan Taurat, bisa jadi mereka belum pernah melihat orang buta melihat orang yang mana memungut cukai bertobat dan berbalik. Mereka belum pernah melihat orang lumpuh berjalan. Apalagi mereka belum pernah melakukan yang mati dihidupkan seperti Lazarus. Saya percaya pada saat mereka tidak bisa atau tidak pernah melakukan hal demikian, sementara Allah memakai yang namanya Yesus, putranya yang tunggal, dan bekerja di bumi ini, kita menemukan mereka berkata bahwa Yesus kerasukan roh jahat. Inilah yang namanya menghujat. Saya percaya pada saat kita bergerak, kita menjadi murid-muridnya, kita nanti dipercaya Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang pernah Yesus lakukan, bahkan bisa lebih besar daripada apa yang pernah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bisa menemukan tantangan demi tantangan. Jadi masalah, saudara, kita berjalan terus, karena itu adalah awal orang yang sudah mulai menolak tentang keberadaan daripada Roh Kudus melalui kehidupan orang percaya. Yang kedua, pada waktu mereka mulai mendukakan akan Roh Kudus, Efesus 3:40, di mana pada waktu mereka mendukakan Roh Kudus, apa yang terjadi? Di dalam dirinya ada kepahitan,
ada kegeraman, ada kemarahan, ada pertikaian, ada fitnah di situ. Kita bisa membaca dalam Alkitab kita, ahli Taurat dan orang Farisi, mereka mulai mengalami kepahitan, mereka mulai marah, mereka mulai memfitnah. Dan kondisi semacam ini merupakan hal yang akan bisa membawa manusia kepada poin yang ketiga, yaitu memadamkan api roh. Dimulai dengan menolak terus-menerus pekerjaan Roh Kudus, kemudian mulai mendukakan akan Roh Kudus. Yang ketiga mulai memadamkan, yaitu dalam 1 Tesalonika 5:19, nggak ada ucapan syukur. Mau bersyukur nggak bisa, apalagi mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan pada akhirnya yang keempat, maka mereka mulai mengeraskan hati mereka. Mereka mulai menentang yang namanya Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-51. Mereka mulai menentang akan pekerjaan Roh Kudus. Saudara kan kasih dalam Tuhan Yesus, endingnya yang kelima, enggak cuma menentang, mereka mengeraskan hatinya. Ibrani 3 ayat 8 sampai dengan 13, di mana pikiran itu bisa rusak untuk bisa membedakan mana yang benar dan salah. Enggak nyambung, saudara. Sesuatu hal yang sudah mulai mendarah daging dalam hati dan pikiran seseorang, sehingga orang yang mendapatkan hatinya itu keras, kita akan menemukan sulit sekali untuk diubah. Sampai pada akhirnya Roh Kudus tidak lagi berusaha untuk menuntunnya kepada pertobatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada fase yang seperti inilah orang-orang yang telah dikeraskan hatinya, orang-orang yang menolak pekerjaan Roh Kudus sampai mendukakan, sampai memadamkan, bahkan menentang akan Roh Kudus ini, pada akhirnya mereka akan menghujat. Kata menghujat ini memfitnah, mengumpat, dan tanpa disadari mereka menyalahkan akan Roh Allah, menghujat Roh Kudus. Saudara, saya sekali lagi mengingatkan bahwa segala dosa dan hujat manusia akan diampuni kepada anak manusia, kepada Yesus. Mungkin boleh menyangkali masih ada pengampunan, kesempatan untuk mendapatkan ampun. Tetapi menghujat, memfitnah, mengumpat Roh Kudus yang dibilang bahwa itu adalah roh setan, pekerjaan Roh Allah dibilang roh jahat, maka orang seperti inilah yang dikatakan menghujat Roh Kudus. Hari ini firman Tuhan mengatakan tidak mendapat ampun selama-lamanya. Saudara kan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah bahwa kita berada di sebuah gereja di mana kita memberikan pengakuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita juga memiliki pengenalan akan Roh Kudus. Kita juga hidup bergaul dengan Roh Kudus. Saya rindu untuk membagikan sesuatu yang selama ini menjadi kebiasaan, menjadi pola dalam kehidupan kita beribadah, supaya jangan sampai kita salah di dalam melakukannya, yaitu apa yang disebut dengan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia.
Memang orang yang berbahasa roh ini waktu mengucapkan kata-kata itu kita mengucapkannya kepada Bapa. Nggak ada manusia yang tahu. Pendeta pun juga nggak tahu. Saudara, kondisi seperti ini merupakan hal yang berupa tanda baptisan Roh Kudus. Seorang yang telah dibaptis Roh Kudus itu ada tandanya, yaitu menerima karunia, menerima gift, yaitu bahasa roh, bahasa lidah. Nah, saudara, supaya kita ini jangan sampai melakukan sesuatu yang keluar dari jalur. Saya nggak ingin anak-anak yang di wadah GBI Hongkong ini, ya, yang mana pada waktu kita bersama-sama menghampiri Tuhan, kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, kita menggunakan bahasa roh hanya karena kita punya kebiasaan. Memang siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Bagaimana bisa terbangun? Perlu untuk kita kembali pada waktu kita menerima karunia ataupun juga tanda baptisan Roh Kudus, yaitu dengan berbahasa roh. Jangan cuma pada waktu beribadah, tapi sesungguhnya bisa kita lakukan hari demi hari di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Ingat, kita ini berbicara dengan Bapa di surga. Oleh karena itu perhatikan, kita review sejenak. Waktu kita berbahasa roh, sadarkah kita bahwa kita ini sedang berbicara kepada Bapa yang di surga? Bukan karena kebiasaan, bukan karena latah, bukan karena ikut-ikutan yang lain, tapi kita ini sedang berhadapan dengan Bapa yang di surga. Kondisi inilah akan membuat kita bisa membangun diri kita sendiri, sehingga kita tidak mengabaikan akan pekerjaan Roh Allah yang telah membaptis kita. Kita menempatkan Dia di dalam posisi yang sesungguhnya Dia berada, yang mana memberkati kita dengan bahasa roh. Oleh karena itu, saya mengingatkan setiap kita, waktu berbahasa roh, ingat, kita sedang ngomong-ngomong sama Bapa di surga. Amin. Kita sedang berhadapan dengan Bapa yang di surga. Kita menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang lain, tetapi bersyukurlah Bapa di surga ngerti. Dan ini sesungguhnya anugerah yang luar biasa. Kita tidak akan lagi dan tidak akan pernah menghujat Roh Kudus, karena kita mengenal pekerjaan Roh Kudus itu begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya berharap uraian yang pendek ini bisa diterima, dicerna dengan baik, sehingga tidak ada satupun kesalahan yang kita akan buat. Karena kita adalah orang-orang pilihan Allah, diangkat menjadi anaknya, menjadi biji matanya. Dan kita mengandalkan Roh Kudus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa yang tak terampuni karena menghujat daripada Roh Kudus. Saya percaya semakin kita dekat, semakin kita bergaul karib dengan Dia, semakin kita memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa di sorga, semakin kita suka menggunakan tanda baptisan Roh Kudus, yaitu bahasa roh. Pada waktu kita menghampiri Tuhan, pada waktu kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan dengan sikap hormat. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan Bapa di surga.
Saya yakin sikap itu akan menentukan bahwa kita nggak latah, kita nggak punya kebiasaan, tapi kita sungguh-sungguh serius. Kita mencari Bapa. Kita mau mengandalkan Dia melalui kuasa Roh Kudus, supaya kita ini bisa dibangkitkan dari segala situasi yang hari-hari ini sedang menekan kita. Saya tahu seluruh dunia sedang mengalami yang sama. Kelihatannya fisik kita tersandera di rumah. Kita nggak boleh pergi, kita nggak boleh kemana-mana, kita harus stay at home. Tapi sadarkah kita bahwa jiwa kita pun sedang tersandera, sehingga timbul mungkin keluhan, omelan, hal-hal yang tidak menyenangkan, yang akan mengganggu diri kita hari lepas hari. Bahkan roh kita pun juga akan mengalami dampak daripada situasi yang berminggu-minggu, berbulan-bulan kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Belum efek bagi saudara yang bekerja, mungkin mulai terganggu. Tidak hanya pekerjaan, tempat saudara bekerja pun juga mulai terganggu. Mungkin majikanmu kalau yang di Hong Kong ini mengalami kondisi yang gak disukai, sikapnya jadi berubah. Mungkin perusahaan di tempat engkau berada sedang mengalami goncangan yang berimbas kepada penghasilanmu. Mungkin bisnismu juga terganggu, yang mana mempengaruhi akan omset daripada usaha yang engkau lakukan. Kita nggak akan pernah bisa melarikan diri dengan mencari penghiburan dari dunia, karena dunia sedang tidak bersahabat dengan kita. Hanya ada satu jalan, kita hampiri Bapa kita, dan kita tetap berkata, walaupun mungkin mulut dengan hati ini belum bisa menyatu, tapi biarlah apa yang kita pujikan ini membuat kembali roh kita bergairah. Mari kita hampiri Dia. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Angkat hatimu, angkat suaramu, katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta
kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kau. Angkat hatimu, angkat tanganmu dan katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kau. Sementara musik dengan lembut teruskan pujian ini. Mari saudara yang sudah mendapatkan tanda baptisan Roh Kudus, kita pakai itu dengan perlahan, hampiri Bapak kita untuk membangkitkan akan keberadaan diri kita masing-masing di dalam menghadapi situasi, masalah, persoalan dan tantangan yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Engkau yang belum bisa berbahasa roh, rindukan pada saatnya tiba nanti engkau akan mendapatkan itu. Tapi hari ini engkau bisa berkata bahwa Bapak, apapun yang terjadi, aku akan tetap berkata engkau baik. Walaupun aku belum bisa libur, aku akan tetap berkata engkau baik. Walaupun kondisi yang aku alami saat ini sedang menghimpit menekan tubuh, jiwa dan rohku, tetaplah berkata, Bapa, engkau baik. Saya percaya pada saat kita menghampiri Bapa kita, Dia lihat, Dia peduli, dan Dia bekerja dalam hidup setiap kita. Mari yang berbahasa roh dengan perlahan, dengan sikap bahwa kita sedang menghampiri Bapa di sorga. Dengan perlahan kita hampiri dan pakailah bahasa roh itu. Sikina mata kaya rala basike, Shindia rala baya rabu. Haleluya, haleluya, Yesus engkau baik. Shanaya rala maya namu. Haleluya, sanarala basu. Masih Sikia rala-bala namanya rala-baya rala-baya namanya Syarala-bala batakaya rala-basyana. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir, Kau melihat, Kau menemukan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Apakah itu di rumah, apakah sedang ada di lapangan, atau mungkin berada di benua yang lain, dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Lawat kami, Roh Kudus, lawat kami, bangkitkan roh kami untuk supaya tetap kuat melewati semua tantangan ini. Bahkan Engkau akan mengajar kami, Engkau akan membuka pikiran kami untuk membuat kami menemukan hikmat di balik seluruh perkara ini, yang akan membuat kami bisa bergerak keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Kami tidak terkalahkan karena kami tahu kami bersama dengan Roh Kudus yang bekerja, yang berkarya, yang berkuasa dalam hidup setiap kami. Mulai hari ini
Hamba percaya saat kami semua mengerti akan perkara ini, bukan saja kami tidak akan pernah dan salah untuk menghujat Roh Kudus, dosa yang tak terampuni itu, tapi bahkan kami akan semakin bergaul karib dengan Roh Kudus, berbahasa roh, menghampiri Bapa, dan kami akan menemukan lawatan Tuhan. Kami akan menemukan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kami, akan mengendalikan hidup kami, mengendalikan masa depan kami, membebaskan dan melepaskan setiap ikatan dan tekanan ini. Dan kami dibuat merdeka untuk melaksanakan perintah yang Kau berikan, menuai jiwa, buat kelebaran kerajaan-Mu terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita belajar. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan tentang dosa menghujat akan Roh Tuhan. Mari kita mau belajar di hari-hari ini. Kita hidup di zaman Roh Kudus. Roh Kudus yang kita hormati, yang kita junjung tinggi. Mari kita belajar untuk menempatkan Roh Kudus sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Maka mari kita mau ajak bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada, kita akan memujikan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami mau belajar dalam hidup ini untuk menghormati Roh-Mu yang sudah Engkau utus di tengah-tengah dunia ini. Kami butuh akan Roh-Mu Tuhan untuk menaungi setiap hidup kami, untuk memimpin setiap hidup kami.
untuk menuntun setiap langkah hidup kami. Sehingga kami tidak akan salah untuk menjalani kehidupan di saat-saat ini, baik juga yang akan datang Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba firman-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi alat-Mu yang mulia. Kiranya Engkau memberkati kembali hamba firman-Mu, Engkau jadikan dia teladan, Engkau jadikan dia berkat buat banyak orang. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Jadikan nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan lewat setiap apa yang dijalani dalam hidupnya. Engkau kembali Tuhan memberkati setiap bejana yang sudah dituangkan. Engkau penuhkan kembali Tuhan, sehingga Engkau pakai lebih lagi dari hari ini. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang dimanapun berada sore hari ini, yang sudah diberkati buat firman Tuhan. Jadikan setiap umat-Mu Tuhan hari-hari ini untuk belajar menghormati akan Roh Kudus, untuk belajar menempatkan, memposisikan Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya, tinggal dalam rohnya, menyatu dalam rohnya, sehingga umat-Mu untuk menghadapi situasi hari-hari ini dan juga ke depan Tuhan, biar mengandalkan Roh-Mu untuk menuntun setiap perjalanan hidupnya. Karena kami percaya Tuhan, tanpa Roh-Mu kami tidak mampu untuk menjalani hidup ini. Tetapi kami bersyukur karena Roh-Mu yang sedang Kau utus ke tengah-tengah dunia ini, yang mendampingi setiap hidup kami. Kami mau belajar Tuhan untuk tinggikan Roh-Mu. Kami belajar Tuhan untuk menghormati, menghargai akan Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau utus di tengah-tengah dunia ini. Kau memberkati setiap umat-Mu meteraikan Tuhan setiap firman yang sudah disampaikan, hingga firman itu boleh berguna dalam hidupnya. Kau memberkati umat-Mu dimanapun saat ini berada Tuhan, yang dimana bersama dengan keluarga mereka, mereka boleh ikut ibadah live ini. Kami percaya pada saat dan waktunya Engkau akan persiapkan kami boleh bertemu kembali untuk beribadah secara fisik Tuhan. Sehingga kami rindu Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu bersama-sama dalam ibadah secara fisik nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur kalau umat-Mu hari-hari ini dimanapun mereka berada, tapi mereka masih peduli, ingat akan pekerjaan-Mu, dan memberkati akan gereja-Mu Tuhan, lewat setiap keuangan yang ada, yang Engkau percayakan dalam hidupnya. Mereka boleh berbagi, mereka boleh ambil bagian untuk berkontribusi buat pekerjaan Tuhan lewat gereja di tempat ini. Kami sangat bersyukur Engkau memberkati akan setiap hidup mereka, keluarga mereka Tuhan, Engkau memberkatinya. Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaannya, bisnisnya Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati apa yang dikerjakannya dalam hidupnya. Setiap apa yang dilakukan, karena Engkau yang menyertainya, maka Engkau akan memberkatinya. Dan Engkau akan membuat apa yang dikerjakannya untuk menjadi berhasil Tuhan. Supaya nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Kami teringat buat bangsa dan negara kami ini, yang hari-hari ini sedang mengalami situasi yang sulit. Tapi kami percaya Tuhan, pemimpin negara kami, yaitu Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin beserta seluruh timnya, satukan mereka supaya mereka berkolaborasi, supaya mereka terikat dengan satu kasih Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang tidak salah. Engkau Roh Kudus yang akan tuntun pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, supaya mengambil keputusan-keputusan buat rakyat Indonesia ini, buat negara yang kami kasih, kami cintai ini, adalah keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami juga bawa Kabupaten Rembang ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Bapak Bupati dan wakilnya dan seluruh jajarannya sampai tingkat RT RW, Engkau yang akan memimpin, akan menuntunnya dalam situasi pandemi ini Tuhan, supaya mereka boleh berbagi kepada rakyat
di Kabupaten Rembang ini. Dan kami bersyukur kalau kota ini, kabupaten ini Tuhan, Engkau sertai, Engkau jaga, Engkau lindungi. Walaupun terjadi, terindikasi rakyat di Kabupaten Rembang ini, tapi kami masih bersyukur karena kami tahu Engkau yang punya rencana buat kabupaten ini. Engkau pulihkan kabupaten kami ini Tuhan, Kabupaten Rembang ini Tuhan, sehingga kami percaya Engkau akan bebaskan dari situasi corona ini, sehingga menjadi aman, menjadi daerah yang hijau Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas kembali di dalam kegiatan-kegiatan ibadah kami Tuhan, dan juga kegiatan-kegiatan ekonomi di Kabupaten Rembang ini. Engkau memberkati semuanya Tuhan, supaya rakyat di Kabupaten Rembang ini, rakyat yang sejahtera, rakyat yang diberkati, sehingga mereka hidup untuk bisa menikmati berkat yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Allah kita adalah Allah yang berjanji dalam situasi keadaan apapun. Janji Tuhan tidak akan dibatalkan. Dia berjanji untuk memberkati kita. Jadilah orang-orang yang tetap diberkati oleh Tuhan. Terima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Baik itu berkat jasmani, kekuatan, kesehatan diberikan kepada kehidupan kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Semua diberkati Tuhan. Kalau engkau hari ini sehat, engkau tidak terindikasi dengan virus corona, engkau boleh bersyukur karena Tuhan yang menjaga dan melindunginya. Terima kekuatan, kesehatan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Engkau akan diberkati secara rohani. Damai sejahteranya, sukacitanya yang melimpah-limpah itu akan dilimpahkan dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun, engkau tetap akan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan, yang luar biasa. Terima dengan iman dan berkat materi. Sekalipun situasi sulit, tetap engkau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bisa membuat jalan yang baru buat usahamu, buat pekerjaanmu, buat pelayanan kita. Tuhan sanggup membuat jalan yang baru. Tuhan sanggup membuat sungai yang baru. Maka percaya dengan iman, kalau engkau ditentukan menjadi orang yang diberkati, engkau tetap akan diberkati Tuhan. Maka terima berkat Tuhan yang sempurna dari Bapa yang sempurna ini, bersama dengan persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai mempelai wanita yang tidak bercela di hadapannya. Umat yang dicintai, yang dikasih Tuhan, dimanapun engkau berada, mari kita mau sepakat berkata, amin. Iya, Tuhan memberkati. Sebab itu